lagi dari channelnya Autofam TV. Nah, kali ini Autofam lagi punya ready stock Toyota 1500 cc ya, tipenya Rush. Nah, ini di tahun 2019. Untuk kilometernya kali ini berjalan di 50.000. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan review kali ini, stay tune dulu dari kemana-mana. Dukung dulu dari channel Autofam TV. Caranya kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian channel bawah sini. Oke, kita langsung review aja untuk eksteriornya ya. Oke guys, nah untuk di bagian eksteriornya, nah kali ini Autofam punya ready stock warnanya putih ya. Ini dia punya di bagian lampu utamanya dia sudah yang terbaru new model ya. Jadi daerahnya sudah LED. Terus juga untuk di bagian lampu fog lampnya, nah teman-teman bisa lihat ya, dia ada di bagian sampingnya tuh ada penutup dari chrome hitamnya. Jadi untuk dari tampilan grillnya ini sama seperti CR-V Sportivo ya. Tampilan depannya sama, ada logo Toyota-nya juga, ada 6 sensor parkir. Nah, hanya bedanya kalau tipe G ini dia tidak body kit ya, jadi tidak ada stiker dari CR-V-nya sendiri di bagian bodi sampingnya. Oke, kita langsung lanjut untuk di bagian bannya. Ini velgnya juga dia sudah two-tone ya, kalian bisa lihat untuk di bagian velgnya. Plus untuk ground clearance-nya, kalau Toyota Rush itu dia masih tinggi ya, jadi ini masih ada 1 jengkal lebih, ya hampir mau 2 jengkal di tahun mel. Untuk dari ground clearance ini aman banget kalau teman-teman misalnya ini kan 3 row kursinya, jadi kalau misalnya kalian bawa penumpang terus bawa ada barang lagi, mobil ini tidak akan turun jauh gitu ya. Spionnya ini dia belum auto retract, jadi kalau misalnya kita lock atau unlock dari si Toyota Rush-nya, ini dia mesti kita tombol di bagian interiornya gitu ya. Di bagian samping juga ini dia punya talang air yang warna hitam sampai ke bagian belakang. Plus juga dia punya roof rails di bagian atasnya, kanan kiri ya, sama di warna hitam ini. Oke, kita mau langsung lanjut untuk review di bagian belakangnya ya. Oke guys, untuk di bagian belakangnya tampilannya seperti ini. Jadi stop lampnya dia juga sudah LED ya. Dia ada emblem Rush di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri emblemnya G ya. Untuk kamera mundurnya dia sudah punya juga tentunya di bagian bawah sini. Oke, kita mau langsung lanjut untuk lihat di bagian bagasinya. Nah, bagasinya ini sebenarnya sama aja ya, walaupun dia tipe G atau tipe TRD, ini dia sama aja space-nya. Ini ada emergency kit-nya di bagian sebelah sini, terus ada ban serepnya di bagian paling bawah ini ya teman-teman, ban serepnya. Untuk dari Rush ini tadi sudah Mel jelaskan kalau dia 3 row kursinya, jadi kalau teman-teman pengen taruh barang, ini bisa dilipat terlebih dahulu ya untuk kursinya. Nah, kalian lipat ke depan, kanan dan kiri. Nanti ada lipatan satu lagi, baru kalian bisa muat taruh banyak barang di bagian bagasinya. Jadi bagasinya ini sebenarnya standar ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu lebar juga. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut aja review yang ada di bagian interiornya. Oke, sekarang kita mau lanjut review di bagian interiornya. Nah, untuk di bagian drivernya, kursinya ini dia masih manual ya guys. Jadi untuk maju mundurnya masih manual. Kalau teman-teman mau lebih tinggi atau mau lebih rendah, dan kalau misalnya mau lebih tegak atau bersantai, ini dia diaturnya juga secara manual gitu ya. Untuk di bagian sampingnya, dia sudah punya juga tentunya di bagian bawah sini. Dia sudah punya juga tentunya di bagian bawah sini. Untuk di bagian drivernya, kursinya ini dia masih manual ya guys. Jadi untuk maju mundurnya masih manual. Kalau teman-teman mau lebih tinggi atau mau mau lebih rendah, dan kalau misalnya mau lebih tegak atau bersantai, ini dia diaturnya juga secara manual gitu ya.
Untuk di bagian door trimnya, nah ini dia ada perpaduan warna antara hitam dan beige-nya ya. Terus yang tadi Mel bilang untuk dari spionnya ini kita mesti atur di bagian interiornya. Tuh, jadi dia tidak auto retract, mesti kita pencet dulu ya. Untuk dari Toyota Rush ini tipe G, dia sudah menganut start stop engine. Jadi tinggal kita dekatkan saja kuncinya, lalu kita injak rem dan pencet start stopnya, dia langsung otomatis menyala untuk mobilnya ya. Di bagian setirnya ini sama, dia sudah kulit, ada kontrol setirnya yaitu volume up, volume down dan mode ya di kanan kiri. Oke. Terus juga untuk pengaturan lampunya di sebelah kanan ya. Lampu fog lamp, lampu utama, lampu jauh gitu ya. Nah, ini semua di sebelah kanan. Sein kanan kiri juga sama ya, di sebelah kanan. Untuk di sebelah kiri ini dia main ke wiper. Nah, kilometernya bisa disorot ya teman-teman. Jadi ini bawaan aslinya 50.300 sekian ya. Jadi ini kilometer asli, AutoFam menjamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli ya. Dashboardnya ini dia masih yang plastik. Terus juga ada 4 buah AC dengan 2 variasi yang berbeda. Di bagian tengah ini dia bentuknya memanjang. Kalau di bagian ujung kanan, ujung kiri dia bisa diputar 360 derajat ya. Bisa ditutup, bisa dibuka juga. Jadi sesuai dengan kenyamanan teman-teman aja. Di bagian tengah dia juga ada lampu hazardnya. Lalu untuk di bagian head unitnya di 2019 ini dia sudah touchscreen. Contoh seperti ini. Jadi suaranya oke lah ya untuk di Toyota Rush ini. Kita mau ke home, ini ada apa aja? Tuh ada Bluetooth, bisa kalian connect, USB, radio, lalu bisa aux juga ya teman-teman. Jadi ini komplit. Pengaturannya bisa kalian atur nih ya dari Bluetooth atau Wi-Fi-nya. Oke, untuk di bagian sampingnya ini dia ada HDMI dengan USB yang bisa kalian colok ya. Kalau bisa kalian punya sendiri, bisa kalian taruh di sini colokannya. Lalu untuk di bagian bawahnya ini adalah pengaturan AC-nya ya, jangan lupa. Ini dia ada pengaturan AC-nya, kalau ini untuk coolernya, kalau ini untuk menyalakan dari kipas AC-nya itu sendiri. Di bagian bawah ini ada tempat charge 12 volt per 120 watt ya tempat charge-nya. Kalau Mel seperti ini ya, taruh kuncinya dia di bagian dashboard yang tengah. Transmisinya ini dia sudah otomatis, rem tangannya manual di sini. Untuk di bagian box tengahnya ini bisa kalian taruh barang-barang di bagian bawah sini ya. Jadi lumayan bisa buat kalian taruh barang cukup banyak. Dashboard yang terakhir ini dia plastik juga ya. Terkesannya seperti soft touch, tapi ini kalau kita dengar ini plastik dan warnanya ini beda sendiri ya untuk sebagai pembatasnya di warna beige. Oke, kita mau lihat untuk buku-bukunya. Oke, untuk bukunya, nah ini kita mau langsung cek. Bukunya ini kita dapatnya buku waranti dan buku servis aja. Untuk buku manualnya kita belum ada ya guys, jadi bisa teman-teman screenshot aja dari bukunya itu sendiri. Oke, kita langsung lanjut. Untuk di bagian tengahnya, ini dia ada pengaturan lampu bacanya ya teman-teman. Terus di bagian depannya dia juga ada tempat taruh kacamata. Dan dilengkapi juga sun visornya, di sebelah kanan ini polos dan di sebelah kirinya ada kacanya ya. Plus lampunya juga, jadi memang hanya ada di sebelah kiri aja. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut review di bagian yang paling terakhir, yaitu di bagian kursi penumpangnya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oke guys, untuk di bagian interiornya tadi kita sudah review di bagian depan. Sekarang Mel akan review di bagian yang paling terakhir, kursi penumpangnya. Untuk Toyota Rush tipe G ini dia kursinya masih belum yang kulit, jadi bludru ya, sama dengan TRD juga dia. Kalau teman-teman memang mau upgrade menjadi kursi kulit, silakan di upgrade sendiri gitu ya. Jadi bawaan dari pabriknya masih yang bludru. Untuk di bagian legroomnya, di bagian kaki Mel, nah ini masih lumayan nyaman dan enak banget ya. Jadi dia tidak sempit sama sekali. Di bagian headroomnya ini sedikit mentok ya. Jadi tuh kalian bisa lihat ya, hampir menuju 1 jengkal, lumayan hampir kena sedikit lagi untuk di bagian headroomnya gitu ya. Lalu di bagian atasnya ini dia ada lampu bacanya di bagian tengah. Di bagian depan Mel ini dia juga AC-nya sudah double blower, jadi ini bisa kita nyalakan ya teman-teman. Nanti ini dia akan sampai ke bagian kursi yang ketiga. Jadi untuk di bagian kursi ketiga dia sudah tidak punya AC lagi gitu ya. AC-nya mengikuti double blower yang ada di bagian tengah. Oke teman-teman, sekian dulu untuk reviewnya dari Toyota Rush 1500G tahun 2019. Kilometernya ini berjalan di 50.000. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, harganya kita buka di 200 jutaan rupiah. Untuk harga pastinya bisa langsung cek aja di websitenya AutoFam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net.
Atau kalau misalkan pengen tanya-tanya lebih lanjut, harga cash, kredit, mau minta STNK-nya. Nah, untuk pajaknya juga ini dipanjang di bulan 4 tahun 2023, jadi masih panjang banget, tinggal teman-teman pakai aja kendaraannya. Dan jangan lupa untuk isi bensinnya juga ya. Oke, sekian dulu untuk reviewnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel Eltorem TV. Thank you so much kalau misalkan kalian udah ngikutin dari awal sampai akhir. Bye!